Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya semua? Baik, Pak. Jadi hari ini siapa yang tahu kita materi kita hari ini yang kita pelajari? Siapa yang tahu? Masa sih lupa kalian? Oke, baiklah. Kita hari ini mempelajari materi sifat kualitatif larutan. Sebelum kita masuk, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas Alex pimpin doanya. Baik, Pak. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, baik Alex. Jadi sebelum Bapak masuk absen dulu ya. Mandoli, Hadir, Pak. Alex, Hadir, Pak. Rizda, Hadir, Pak. Hengki. Hadir, Pak. Siapa yang kehadiran ini? Masuk semua. Masuk semua ya. Jadi sebelumnya Bapak mau menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Siapa yang tahu apa itu sifat koligatif larutan? Alex, coba kamu. Jadi Alex, apa itu sifat koligatif larutan? Baik, Pak. Jadi sifat koligatif larutan itu ialah sifat larutan yang tidak dapat bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Ya, Gitu, Pak. benar ya. Yang lain juga teman-temannya perhatikan ke depan. Jadi sifat koligatif larutan itu sifat-sifat yang hanya bergantung pada jumlah kuantitas. Ingat, kuantitas, bukan kualitas. Partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis atau identitas partikel zat yang terlarut. Dalam bentuk apa? Ion, atom, ataupun molekul. Jadi di sini ingat ya, garis bawahi. Kuantitas, bukan kualitas. Oke, masuk kita ke berikutnya. Sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Siapa yang bisa membedakan sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit? Siapa yang bisa? Jadi sebelum masuk kita ke sifat koligatif non-elektrolit dan elektrolit, apa saja yang membedakan sifat elektrolit dan non-elektrolit? Siapa yang bisa jawab? Ya, Rizda. Berdasarkan kajian tentang perbedaan elektrolit dan Ya. itu berdasarkan jenis mereka, Ya. daya apa, ionisasi dan daya hantar. Ya, benar ya. Jadi berdasarkan daya hantar listrik. Berdasarkan daya hantar listrik, dia berarti baik dalam berhubungan dengan listrik. Yaitu larutan yang mampu menghantarkan daya listrik. Yang kedua itu berdasarkan ionisasi. Berdasarkan ionisasi berarti larutan elektrolit mengalami ionisasi sempurna dalam air membentuk ion yang mana ion mampu mengantarkan listrik. Untuk nilai alfanya, larutan elektrolit memiliki alfa sebesar 1, sedangkan elektrolit memiliki alfa sebesar 0. Berikutnya, berdasarkan jenis kelarutannya. Berdasarkan jenis kelarutannya berarti larutan yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah, NaCl atau NaH, sedangkan non-elektrolit bukan campuran dari asam lemah. Sampai sini paham? Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengetahui molalitas, mengetahui fraksi mol, mengetahui molaritas, dan apa sih pengertian dari sifat koligatif larutan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya.
Nah, di sini ada sifat-sifat koligatif larutan. Sifat-sifat koligatif larutan itu ada 4. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Oke, kita masuk ke penurunan tekanan uap. Apa itu penurunan tekanan uap? Ada yang bisa menjawab? Apa itu penurunan tekanan uap? Siapa yang bisa menjawab? Terpaham, Pak. Baik, penurunan tekanan uap itu selisih tekanan uap suatu larutan dengan pelarut murni. Ingat, pelarut murni yang diakibatkan adanya partikel-partikel zat larut yang menghalangi proses penguapan suatu pelarut. Jadi, untuk penjelasannya penurunan tekanan uap ini, coba Alex baca dulu slide-nya. Jika zat terlarut bersifat non volatil atau tidak mudah menguap, tekanan uapnya tidak dapat Terukur. Tidak dapat terukur. Iya, Mas. Jadi, untuk penurunan tekanan uap, coba baca Mandoni di slide-nya. Jika zat larut bersifat non volatil atau tidak menguap, tekanan uapnya tidak dapat terukur. Tekanan uap dari larutan akan selalu lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni yang volatil. Secara ideal, tekanan uap dari pelarut volatil di atas larutan yang mengandung zat pelarut non volatil berbanding lurus terhadap konsentrasi pelarut dalam larutan. Hubungan dalam sifat koligatif larutan ini dinyatakan secara kuantitatif dalam hukum Raoult. Tekanan uap dari pelarut di atas larutan P larutan sama dengan hasil kali fraksi mol dari pelarut X pelarut dengan tekanan uap dari pelarut murni P derajat larut. Oke, sampai situ ya. Jadi dia non volatil, bersifat non volatil berarti tidak mudah menguap. Tekanan uapnya tidak dapat terukur. Jadi tidak ada ukuran untuk penguapan tadi. Jadi untuk rumusnya, baik, lihat perhatian ke depannya. Untuk penurunan tekanan uap. Jadi Bapak di sini akan menjabarkan untuk rumusnya. Tampak?
Coba dicatat dulu. Nah, ini ya, dari depan. Bisa semua mencatat? Ya, Pak. Penurunan untuk tekanan uap. X pelarut sama dengan mol pelarut. Mol pelarut tambah mol terlarut. X pelarut, mol terlarut. Mol pelarut tambah mol terlarut. Jadi X pelarut tambah X terlarut itu sama dengan 1. Pelarutan sama dengan X pelarut dikali P derajat pelarut. P derajat pelarut dikurang P larutan sama dengan 1 min X pelarut P derajat pelarut. Jadi delta P sama dengan X terlarut kali P derajat pelarut. Jadi Bapak mau kasih contoh. Nah, bisa kalian lihat gambar apa di depan ini? Apa yang bisa kalian kaitkan di gambar yang ada di depan ini? Atau orangnya kah, airnya kah, atau masyarakat yang di pinggir itu kah? Apalah yang bisa kalian ambil contoh satu untuk penurunan tekanan uap tadi? Siapa yang bisa menjawab? Ada. Alex, apa yang bisa kamu ketahui dari gambar ini yang berhubungan dengan penurunan tekanan uap? Mandoni, bisa? Baik, jadi Bapak mau sedikit jelaskan. Ini adalah contoh dari penurunan tekanan uap, yaitu air ini namanya air mengapung. Ini berada di apa namanya yang di apa di Jakarta itu? Ancol. Nah, Ancol. Jadi kolam renang ini kolam renang apung namanya. Kenapa bisa terjadi manusia ini dapat mengapung di air tersebut? Karena itu tadi penurunan tekanan uap. Kenapa begitu? Jadi bahkan 10 kali lipat tingginya ini dibandingkan kadar di lautan air. Dan kalau memang, oke, perhatikan depan. Bapak mau ngasih contoh soal sama kalian. Oke, siapa yang bisa mengerjakan ini? Bapak bantu. Gak ada ya? Baiklah, Bapak yang akan mengerjakannya. Perhatikan semuanya ke depan. Jadi, hitung tekanan uap larutan glukosa 26% dalam air pada suhu 25% jika diketahui tekanan uap air murni pada suhu 20 mmHg. Diketahui. Diperhatikan ke depannya. Larutan glukosa. Berapa larutan glukosanya? Ya, 36%-nya. Jadi 36% ini apa? Berapa mengandung garam, berapa mengandung air? Berapa gram mengandung air, berapa gram mengandung glukosa? Jadi 36% ini berarti 36 gram glukosa, 64 gram air. Min P derajat. Dengan berapa? 20 mmHg. Jadi
Pertanyaannya, apa yang ditanya di sini? Tekanan uap larutan. Ayo kita sama-sama menjawabnya. Berapa kadar glukosa? 180, Pak. Ya, 180. Jadi P sama dengan, kita masukkan ke rumus tadi, P derajat dikali X pelarut sama dengan P derajat dikali mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Berapa tadi P derajatnya? 20. Oke. Berapa tadi gram airnya? 64 per 18 per 64 per 18 ditambah berapa tadi apa? 36 untuk larutan glukosanya ya. 36 per mol glukosa berapa? 180. Baik, sama dengan 20 dikali berapa ini? 64 bagi 18 3,56 per 3,76. Berapa? 3,56 per 3,76. Dihitung ya, dihitung. Jangan bapak semua. Oke, berapa hasilnya ini? 20 dikali 0,95. Bisa. Berapa? 19. Iya. 19 dengan jadi sampai sini sudah paham? Paham, Pak. Oke, bagus. Ada pertanyaan untuk penurun tekanan uap? Ada ya. Berikutnya, slide berikutnya. Kenaikan titik didih. Apa itu titik didih? Titik didih fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua lingkungan, bahkan dalam larutan ideal dan tidak bergantung pada interaksi zat terlarut. Mandoni, Alex, baca dulu. Bisa? Bisa. Baca. Kenaikan titik didih. Besarkan suaranya. Membutuhkan kenaikan temperatur untuk menaikkan tekanan uap larutan hingga sama dengan tekanan uap sebenar. Jadi keberadaan zat pelarut dalam pelarut mengakibatkan terjadinya kenaikan titik didih larutan TB atau lebih tinggi dari titik pelarut murni, yaitu TB derajat. Kenaikan titik didih TB yaitu delta didih delta didih yaitu TB kurang TB derajat lurus terhadap konsentrasi atau polaritas. polaritas. Baik, titik didih dari suatu langkah temperatur. Berbicara temperatur. Kalau kalian dimasak di rumah, apa yang menunjukkan kalau masak air teh di rumah? Apa yang menunjukkan kalian itu tahu bahwa air kalian itu sudah mendidih? Ya, airnya kan untuk gambar. Jadi secara satu atmosfer atau keseluruhan berapa derajat dianggap air itu sudah mendidih? Ya, 100 derajat, benar Mandoni. Jadi kita lihat di depan ini ada sesuatu apa? Air
kemasan. Kenapa dia bisa menjadi? Karena suhu yang mengakibatkan air yang terlarut tadi mengandung suhu mengungkit. Baik, di depan ada contoh soal, ada 2 soal, jadi 2 kelompok. Duduk sama kelompoknya masing-masing ya. Catat soalnya ya. Kasih waktu 20 menit. Sudah, Alex? Sudah, Pak. Catat sama-sama ya. Baik, perhatikan ke depan. Diketahui soalnya natrium hidroksida 1,6 gram dilakukan dalam 500 gram air. Hitung titik mineral tersebut. Di air sama dengan 0,52 derajat Celcius per M atau relatif Na 23 O 16 H sama dengan 1. Lalu gram Kb 0,5. Delta TB per Kb. Oke, benar ya. Nomor 1 benar. Untuk menaikkan titik didih 290 ml air menjadi 100,1 Celcius ditambah jika tekanan udara luar 1 atm. Hitung jumlah zat gula yang harus ditambahkan. Diskusikan ya sama kelompok ya. Ya Pak, udah Pak. Mana? Udah selesai semua? Udah. 35 menit lagi ya. Tunggu. Alex, kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Oke, berarti kalau begitu kelompok 1 maju. Ini spidolnya. Jadi kita periksa sama-sama ya.
2. Dan lanjut Alex. Stop aja deh. Kenapa? Ditanya gram delta TB B, betul rumusnya. Oke, benar ya? Pintar-pintar ya kalian semua. Oke, sampai sini semuanya sudah paham? Sama. Jadi materi kita hari ini apa yang bisa kalian ambil, apa yang kalian simpulkan, apa yang kalian tahu untuk materi kita hari ini. Alex, Mandoni, terus ya. Masa sih nggak ada yang bisa kalian tahu, padahal sudah paham. Satu aja. Gak ada. Jadi bisa Bapak simpulkan berdasarkan materi kita hari ini bahwa konsentrasi atau jumlah zat yang mempengaruhi kenaikan titik ID dan penurunan titik Q yang bisa kita amati dari rumus-rumus, yaitu jenis zat tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi itu jumlah zat. Kembali ke awal tadi, kuantitas bukan kualitas. Baik, tugasnya dikerjain ya di buku ya, halaman 156. Jangan lupa ya dikumpul di depan. Ya, Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Alex, tutup dulu. ya, untuk menutup pelajaran kita hari ini adalah kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke. Bapak permisi dulu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Selamat siang. Siapa?